Shalom saudara-saudara. Kembali lagi saat ini saya Pendeta Kristinov Mawicere mengajak kita semua untuk memikirkan satu bagian Alkitab yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu 15 Juni sampai Sabtu 21 Juni 2028. Sekali lagi Minggu 15 Juni sampai 21 Juni 2025. Maaf, tadi 2028, 2025. Yaitu dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Saudara-saudara, saya pikir untuk menghemat waktu, bahan bacaan Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28 ini kita baca saja masing-masing di rumah, dan saya tidak akan membacakannya pada saat ini, melainkan kita akan langsung masuk pada pemikiran. Dan apa yang akan saya sampaikan ini sifatnya adalah sebuah wacana, sebuah konsep ya, yang mungkin saja akan berguna bagi pelayan-pelayan pemberita firman yang bertugas memberitakan firman pada Minggu 15 Juni sampai 21 Juni 2025, ya, minggu besok. Jadi ini sifatnya adalah konsep untuk menjadi masukan juga bagi kita sebagai pelayan-pelayan pemberita firman. Nah, sebelum kita masuk dalam catatan-catatan pemikiran saya tentang Kisah Rasul 18 ayat 18 sampai 28 ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Mulia, yang tidak henti-hentinya menunjukkan kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan umat tebusan-Mu. Kami akui, kami merasakan betapa nyatanya kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kau pelihara, jagai, tuntun kami. Dan oleh karena Engkau menghendaki kami hidup dalam kekudusan, bertumbuh dalam kekudusan, maka Engkau juga tidak henti-hentinya berfirman. Sekarang kami hendak memikirkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28 yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman di Gereja Masih Injili di Minahasa minggu depan, Minggu 15 Juni sampai 21 Juni 2025. Kiranya Tuhan menaungi kami dan memenuhi kami dengan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang memberikan kepada kami hikmat, pengetahuan untuk menyelami pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, supaya kami dapat menemukan pesan-pesan kebenaran dari dalamnya oleh karena ada bimbingan dari Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan beberapa menit ke depan ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28 yang akan menjadi bahan pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu nanti oleh pimpinan gereja kita diberi tema peran suami istri mengajar tentang jalan Allah. Sekali lagi, peran suami istri mengajar tentang jalan Allah. Nah, saudara-saudara, kitab Kisah Para Rasul ini berisi sebuah narasi tentang gerak pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul dalam konteks gereja perdana, gereja mula-mula. Bahwa pemberitaan Injil itu meski harus menghadapi banyak tantangan dan penghadangan, tetapi terjadi dengan berhasil dan gemilang. Nah, saudara-saudara, secara geografis Injil berhasil disebarkan dari Yerusalem, keluar dari Yerusalem masuk ke tanah Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan konsep ujung bumi dalam kosmologi pada waktu itu, di abad mula-mula itu, adalah Roma. Jadi Roma itu dianggap sebagai ujung bumi. Pengetahuan tentang bumi pada waktu itu belum seperti sekarang, ya. Waktu itu bumi dianggap datar dan ujungnya adalah Roma.
Jadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu ketika Tuhan Yesus menugaskan para murid untuk dalam tuntunan kuasa Roh Kudus memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu maksudnya sampai ke Roma. Dan karena itu kitab Kisah Para Rasul ini berhenti ketika Injil dibawa oleh Rasul Paulus sampai ke Roma. Nah, saudara-saudara, jadi Injil disebarkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi atau sampai ke Roma. Itu dalam perspektif geografis. Sedangkan dari perspektif politik, Injil disebarkan dari Yerusalem. Yerusalem yang adalah bagian dari provinsi jajahan Kekaisaran Roma. Lalu kemudian disebarkan keluar dari Yerusalem, provinsi jajahan ini, ke berbagai kota dan provinsi Romawi lainnya, sampai di pusat kekuasaan Romawi, yaitu Roma. Nah, itu dari perspektif politik. Sedangkan dari perspektif kultur atau budaya, Injil disebarkan dari pusat keagamaan, yaitu Yerusalem, ke wilayah-wilayah Gentile atau bangsa-bangsa kafir, wilayah-wilayah kafir, sampai ke pusat kekafiran, yaitu Roma. Disebut pusat kekafiran oleh karena para kaisar Roma mengklaim diri sebagai Tuhan. Mereka menganggap diri sebagai dewa, sebagai Tuhan. Sedangkan dari perspektif tokoh pemberita Injil, Lukas dalam catatan kitab Kisah Para Rasulnya mengetengahkan Petrus sebagai tokoh utama dalam pemberitaan Injil di Yerusalem dan Yudea atau kepada bangsa Yahudi. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Paulus menyebarkan Injil ke kalangan Gentile atau bangsa-bangsa kafir. Namun demikian di bangsa-bangsa kafir itu juga ada komunitas-komunitas Yahudi di sana, ya. Nah, saudara-saudara, indikasi dari keberhasilan pemberitaan Injil dalam gereja mula-mula itu ialah berdirinya jemaat-jemaat baru di tempat-tempat di mana Injil diberitakan. Jadi ini indikasi pertama bahwa Injil dalam konteks gereja mula-mula itu berhasil dengan gemilang diberitakan, disebarkan. Yaitu berdiri jemaat-jemaat baru di tempat-tempat di mana Injil diberitakan, baik di Yerusalem maupun di wilayah-wilayah Gentile atau bangsa-bangsa kafir. Selain daripada itu, ada indikasi yang kedua, yaitu bahwa dalam narasi kitab Kisah Para Rasul ini, kita akan banyak menjumpai frase seperti ini. Dan jumlah mereka makin ditambah-tambahkan. Atau Roh Kudus akan menambahkan jumlah mereka. Atau mereka makin bertambah dalam jumlah. Dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah kalimat yang menunjukkan bahwa orang-orang percaya itu makin hari makin bertambah oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul dan orang-orang percaya dalam gereja mula-mula. Namun yang paling penting di sini ialah kita harus menyadari bahwa keberhasilan pemberitaan Injil itu disebabkan oleh peranan Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan kepada mereka di hari Pentakosta, yang memberikan mereka, para rasul, orang-orang percaya dalam gereja mula-mula itu, keberanian, semangat, hikmat, dan visi yang kuat dalam memberitakan Injil. Selain daripada itu, memang dalam memberitakan Injil itu mereka menghadapi tantangan, hadangan, dan ancaman. Tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus, mereka diberikan keberanian, kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan dan ancaman itu. Jadi saudara-saudara, kunci dari kesuksesan keberhasilan pemberitaan Injil itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani pemberitaan Injil. Nah, dalam teks bacaan kita ini, Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul mengetengahkan tentang orang-orang biasa lainnya yang bukan rasul, tetapi orang-orang biasa saja dalam gerak maju pemberitaan itu.
Dalam hal ini ialah sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla dan seorang terpelajar yang bernama Apolos. Saudara-saudara, dalam pelayanan Injil ada saja orang-orang yang dipakai Allah untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah tersedia di dalam Kristus. Orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda, latar belakang intelektual yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda. Kalau mau dipakai Allah, maka Roh Kudus akan memperlengkapi dan menggerakkan mereka. Nah, dalam konteks bacaan kita ini, Aquila dan Priscilla adalah orang-orang Yahudi diaspora yang tinggal di kota Korintus, yang diperlengkapi oleh Paulus sehingga mengenal Yesus, percaya Yesus, dan hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Sedangkan Apolos adalah seorang Yahudi yang terpelajar dari Alexandria di Mesir. Dia adalah orang yang pintar, menguasai kitab suci, sudah percaya Yesus. Apolos juga adalah seorang yang fasih berbicara, pintar berkhotbah, tetapi belum begitu banyak memahami ajaran Yesus, dan lebih dominan mengenal baptisan serta ajaran Yohanes Pembaptis. Ketika Apolos itu datang ke Efesus, dia berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Lalu dia diperlengkapi oleh Aquila dan Priscilla dengan ajaran yang lebih lengkap tentang Yesus, sehingga pelayanan Apolos lebih efektif lagi. Ayat 28 mencatat, sebab dengan tak jemu-jemunya ia, yaitu Apolos, membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, Paulus memperlengkapi Aquila dan Priscilla sehingga percaya Yesus dan menjadi pasangan suami istri pemberita Injil. Lalu Aquila dan Priscilla memperlengkapi Apolos sehingga Apolos menjadi pemberita Injil yang lebih efektif lagi. Siapa Aquila, Priscilla, dan Apolos? Salah satu 12 murid? Bukan. Rasul? Bukan juga. Penatua? Bukan. Diaken? Juga bukan. Jadi siapa, saudara-saudara? Mereka adalah orang-orang percaya biasa, tetapi yang dipakai Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Atau dengan kata lain, orang-orang percaya biasa yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Maka, jangankan pelayan khusus, semua orang percaya dipanggil Tuhan untuk mau diperlengkapi oleh gereja tentang Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tentang firman-Nya sebagai kebenaran. Dan untuk itu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada semua orang percaya, supaya mampu bersaksi tentang Kristus. Namun, sebelum bersaksi tentang Kristus, harus hidup dulu berpadanan dengan Injil. Sebab kalau kita hidup dalam dosa, siapa yang mau percaya pada berita yang kita sampaikan? Jadi ceritanya, saudara-saudara, Paulus tadinya ada di kota Korintus. Selama 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun setengah, ia memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang bukan Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Di ayat 8, yaitu di perikop sebelumnya, situ dicatat bahwa banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Di Korintus itu, Paulus banyak mengalami pertentangan, permusuhan, dan perlawanan dari orang-orang Yahudi. Namun, Paulus bertahan selama 1,5 tahun karena penglihatan yang diterima dari Tuhan. Yang dalam penglihatan itu, Tuhan berfirman kepadanya, "Jangan takut, Paulus. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Benar, saudara-saudara. Ketika orang-orang Yahudi melaporkan Paulus kepada Galio, gubernur provinsi Akaya, Galio tidak mau mengurus urusan masalah kepercayaan mereka, sehingga Paulus sangat leluasa dan lebih leluasa lagi
dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa dalam pelayanan Injil selalu saja ada hasil. Banyak yang menjadi percaya dan dibaptis. Tetapi juga selalu ada tantangan. Sebesar apapun tantangan itu, kalau Tuhan menyertai kita, selalu akan menjadi pemenang kita. Nah, itulah yang dialami Paulus. Artinya, meski hadapi tantangan dalam pelayanan, jangan pernah ada kata menyerah. Tetap maju bersama Tuhan. Ingat, dalam pekerjaan pelayanan, kita tidak akan pernah bekerja sendiri. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, sehingga pelayanan kita akan selalu ada hasil, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan dan bertumbuh dalam Kristus. Juga akan selalu ada tantangan, tetapi akan selalu ada kemenangan juga. Saudara-saudara, sekarang Paulus hendak meninggalkan Korintus untuk menuju ke Efesus. Namun dia mampir mencukur rambut di Kengkrea, katakan dalam bacaan tadi. Nah, dikatakan tindakannya mencukur rambut itu berkaitan dengan nasarnya atau kaulnya. Dalam tradisi Yahudi ada nasar atau kaul yang bisa seseorang lakukan, yaitu nasar atau janji kepada Tuhan untuk hidup suci, seperti antara lain tidak menenggak minuman keras, tidak melakukan persinahan, dan membiarkan rambut untuk tidak digunting sebagai tanda pengabdian kepada Tuhan. Nasar seperti itulah yang dilakukan Paulus. Namun, sekarang ia menggunting rambut. Mengapa? Tentu karena dia merasa telah menunaikan nasar itu. Telah mewujudkan kehidupan yang suci. Namun alasan lainnya yang lebih substansial ialah karena sekarang Paulus telah menjadi pengikut Kristus, bahkan saksi Kristus, sehingga dia merasa tidak terikat lagi dengan nasar tradisi Yahudi yang tidak relevan lagi dengan ajaran Kristus. Maka Paulus menggunting rambutnya. Ketika ke Efesus itu, Paulus mengajak sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Nah, di Korintus, Paulus tinggal di rumah pasangan suami istri ini. Di Korintus sebelumnya, jadi Aquila dan Priscilla itu adalah orang Korintus. Orang Yahudi tapi diaspora di Korintus. Di Korintus itu, Paulus menginap di rumah Aquila dan Priscilla ini. Mengapa? Sebab profesi mereka sama, yaitu tukang kemah. Membuat dan memperbaiki kemah. Nah, selama bersama Paulus, Aquila dan Priscilla telah mendapat banyak pengajaran tentang jalan keselamatan di dalam Kristus. Nah, jadi begitu ke Efesus, Aquila dan Priscilla ini dibawa oleh Paulus untuk bersama-sama dengan dia. Tapi di Efesus itu Paulus tidak lama. Ia hanya beberapa kali mengajar di tempat ibadah orang Yahudi, lalu hendak pergi meninggalkan Efesus. Orang-orang Yahudi di Efesus meminta Paulus untuk tinggal lebih lama dan mengajari mereka lebih banyak tentang Injil, namun Paulus tidak bersedia. Ayat 21 mencatat, Paulus berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Nah, saudara-saudara, dari Efesus, Paulus pergi ke Kaisaria. Kini Aquila dan Priscilla tidak lagi ikut dengannya. Mereka ditinggalkan Paulus di Efesus untuk melayani di situ. Di Kaisaria Paulus pun tidak lama, hanya salam-salaman, say hello, lalu lanjut ke Antiokhia. Begitu tiba di Antiokhia, Paulus menyelesaikan perjalanan pemberitaan Injilnya yang kedua. Lalu setelah beberapa hari, Paulus meninggalkan Antiokhia dan menuju Galatia dan Frigria untuk menjumpai dan meneguhkan iman jemaat-jemaat yang ada di sana. Dalam hal ini, Paulus memulaikan perjalanan pemberitaan Injilnya yang ketiga. Jadi ada 3 tahap pemberitaan Injil Paulus. Yang pertama itu dari Antiokhia, lalu pergi jalan beritakan Injil kemana-mana, balik lagi ke Antiokhia.
Yang kedua dari Antiokhia, dia jalan putar, memberitakan Injil, mendirikan jemaat-jemaat, kembali lagi ke Antiokhia. Nah, saat dia kembali ke Antiokhia, maka selesailah perjalanan pemberitaan Injilnya yang kedua, itu yang dicatat pada ayat 23 tadi. Lalu ayat 24 mencatat awal dari perjalanan PI Paulus yang ketiga. Dari Antiokhia, dia memberitakan Injil lagi, tapi dia tidak kembali ke Antiokhia. Melainkan dia sampai di Roma, dipenjarakan di Roma, lalu kemudian dieksekusi, dibunuh di Roma. Nah, saudara-saudara, Paulus tidak hanya memberitakan Injil dan mendirikan jemaat-jemaat baru, tetapi juga selalu mencari waktu untuk mengunjungi dan menguatkan iman melalui pengajaran firman bagi jemaat-jemaat hasil binaannya. Paulus rindu menyaksikan jemaatnya bertumbuh dalam kebenaran untuk hidup memuliakan Allah. Saudara-saudara, penginjilan sangatlah penting. Dari pemberitaan Injil, orang menjadi percaya Yesus dan diselamatkan. Namun pelayanan penggembalaan bagi orang-orang percaya yang sudah diselamatkan untuk bertumbuh dalam kebenaran adalah juga hal yang sangat penting. Tugas gereja dalam memberitakan Injil, tetapi juga memelihara dan mempertumbuhkan iman orang-orang percaya. Jangan hanya pergi keluar dalam perjalanan-perjalanan misi memberitakan Injil, tapi tidak memelihara orang-orang yang sudah menjadi percaya akibat pemberitaan Injil itu. Memberitakan Injil harus, tapi juga harus melakukan pelayanan penggembalaan internal di jemaat-jemaat. Tetapi jangan hanya pelayanan penggembalaan internal untuk memelihara dan mempertumbuhkan iman orang-orang percaya, lalu melupakan pekabaran Injil. Harus juga terus melaksanakan pekabaran Injil. Jadi ini dua segmen pelayanan gereja. Yang boleh dikatakan pekabaran Injil itu adalah segmen eksternal, ya, outdoor, sedangkan penggembalaan itu adalah segmen internal pelayanan, ya, itu pelayanan indoor, ya, di dalam konteks jemaat-jemaat orang-orang percaya ini. Dua hal ini selalu harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh mengabaikan salah satu daripadanya. Saudara-saudara, dari Paulus, kemudian Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul memindahkan sorotan kameranya pada sosok yang bernama Apolos. Apolos adalah orang Yahudi tapi tinggal di Alexandria di Mesir. Di masa kekaisaran Romawi, Alexandria menjadi kota penting dalam peradaban Yunani. Kota itu adalah kota ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan terlahir dari Alexandria. Apolos dari sana. Nah, teks yang kita baca tadi di ayat 24 sampai 25 ada 5 kualifikasi yang dicatat pada ayat 24 sampai 25 tentang Apolos itu. Yang pertama ialah ia fasih berbicara. Yang kedua, ia mahir dalam kitab suci. Yang ketiga, ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan atau tentang Injil Yesus Kristus, jalan keselamatan melalui Yesus. Yang keempat, ia berbicara dengan semangat, jadi dia berapi-api. Yang kelima, dia teliti dalam mengajar. Intinya, saudara-saudara, Apolos ini adalah seorang yang cerdas dan pintar berkhotbah, fasih berbicara, dan berkhotbah dengan berapi-api. Tetapi ada catatan pada ayat 25, yaitu ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Berarti dia belum tahu baptisan yang diperintahkan Yesus. Ia belum tahu bahwa orang-orang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bahwa ketika orang-orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, orang itu dimasukkan ke dalam kematian Yesus sehingga dosanya akan turut dimatikan juga. Dosa dan hidup lamanya dimatikan dalam kematian Yesus itu. Dan seperti Yesus yang bangkit, seseorang yang dibaptis juga ikut dibangkitkan dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang beroleh keselamatan kekal, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk melayani dan memuliakan Allah. Artinya, Apolos ini meski dia cerdas dan pintar berkhotbah, tetapi dia belum banyak tahu tentang Yesus.
Nah, Aquila dan Priscilla yang menyaksikan itu kemudian membawanya ke rumah mereka dan mengajari dia dengan teliti tentang jalan Allah, yaitu jalan keselamatan di dalam Kristus. Setelah menerima pengajaran dari Aquila dan Priscilla, pelayanan Apolos menjadi lebih efektif. Ayat 27 mengatakan, ia menjadi sangat berguna bagi banyak orang percaya. Dan ayat 28 mengatakan, ia tak jemu-jemu membuktikan dari kitab suci kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Saudara-saudara, ada dua hal yang dapat menjadi pesan penting bagi kita dari sini. Pertama, peran pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira ini. Rupanya mereka ditinggalkan Paulus di Efesus oleh karena rencana Allah supaya melalui mereka seorang Apolos dapat diperlengkapi untuk pelayanan yang lebih maksimal dan lebih efektif. Saudara-saudara, ini mengasumsikan bahwa pasangan suami istri merupakan orang-orang yang memiliki posisi strategis dalam memberitakan Injil dan dalam memperlengkapi orang-orang lain untuk mengenal Kristus, percaya Kristus, dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Di sekeliling kita, saudara-saudara, ada begitu banyak saudara kita, baik yang belum percaya Yesus maupun yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi masih hidup dan berkancang di dalam dosa. Setiap pasangan suami istri yang percaya dapat menjadi pembawa kabar baik yang efektif bagi mereka. Suami menginjili para pria yang masih hidup dan berkancang dalam dosa. Istri mengajarkan tentang Yesus bagi para perempuan yang belum percaya dan hidup di dalam dosa. Namun, untuk mewujudkan peran itu, setiap pasangan suami istri harus betul-betul sudah diperlengkapi dengan ajaran Injil di dalam persekutuan gereja. Juga sudah hidup dalam pertobatan dan bertumbuh dalam kebenaran. Sama seperti Aquila dan Priscilla yang sudah diperlengkapi oleh Paulus dan hidup dalam kebenaran. Sebab, bagaimana mungkin orang dapat menerima berita Injil yang kita sampaikan kalau mereka melihat kelakuan kita sama saja dengan mereka yang hidup di dalam dosa? Maka, jika setiap pasangan suami istri di dalam gereja telah diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran kitab suci dan hidup dalam kekudusan, dapat menjadi alat yang efektif yang dipakai Tuhan untuk membawa tetangga, teman, kenalan yang belum percaya, yang masih hidup dalam dosa, yang jauh dari persekutuan, untuk dibawa kepada Tuhan mengalami pertobatan. Caranya, mulai dengan persahabatan. Ciptakan relasi kedekatan dengan mereka. Bergaul dengan mereka. Jika sudah, minta Tuhan beri kesempatan untuk menceritakan tentang Injil kepada mereka. Ingat, pelayanan pemberitaan Injil selalu dilakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Pasti akan ada hasil. Pasti akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya mungkin ada tantangan, tetapi pasti kita akan menang. Ingat apa yang saya katakan di awal tadi, saudara-saudara. Tetapi implikasi lain lagi dari peran suami istri dalam pemberitaan Injil itu ialah bahwa saya kira dari teks firman yang kita pikirkan ini memunculkan gagasan yang baik, yaitu bahwa gereja perlu memprogramkan pelatihan penginjilan bagi pasutri. Sekali lagi, gereja mulai dari arah sinode, wilayah, di jemaat-jemaat perlu memprogramkan pelatihan penginjilan bagi para pasutri. Oleh karena pasutri ini memiliki peran strategis dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang masih hidup jauh dari Tuhan, hidup jauh dari persekutuan, hidup dalam dosa, dibawa kepada Tuhan, mengalami pertobatan, hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, yang kedua, dari narasi tentang Aquila, Priscilla, dan Apolos ini,
kita dapat belajar tentang kerendahan hati dari Apolos. Apolos ini dia orang pintar, terpelajar dan hebat dalam kemampuan berkhotbah. Tetapi ketika diberikan pengajaran oleh sepasang suami istri yang bekerja sebagai tukang kemah, ia mau menerima, saudara. Ini merupakan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Saudara-saudara, hukum pertama dalam pelayanan adalah kerendahan hati. Dalam Yakobus 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini adalah amanat. Amanat untuk hidup sebagai orang yang rendah hati. Kita sedang hidup di dunia yang mengagung-agungkan kecongkakan dan memandang kerendahan hati sebagai kelemahan. Lihatlah saudara-saudara, di dunia ini begitu banyak orang yang mau dekat dan berusaha dekat dengan orang-orang yang ada di level atasnya dan menghindari orang-orang yang ada di level bawahnya. Orang-orang yang berupaya untuk dekat dengan orang-orang yang kaya dan berjabatan dan menjauhi orang-orang yang miskin. Lihatlah, orang-orang di dunia ini umumnya ingin mendapatkan pakaian terbaik, pakaian termewah, mobil termewah, rumah termewah, barang termewah, makanan termahal, perhiasan termahal, dan karena itu ingin mendapatkan juga jabatan tertinggi, kekuasaan tertinggi, dan kekayaan terbesar. Dan alasan untuk mendapatkan semua itu adalah agar bisa menjadi lebih baik dari orang lain, agar bisa terlihat lebih hebat dari orang lain. Itulah kesombongan, itulah kecongkakan, saudara-saudara. Lalu supaya bisa memperoleh semua itu, apapun caranya, apapun strateginya, meski harus menyingkirkan teman, meski harus membunuh, meski harus mencuri, semua dilakukan. Ketahuilah, setiap dosa apapun itu mempunyai akar kesombongan, saudara. Bahkan karena semua dosa merupakan pembangkangan terhadap otoritas Tuhan, maka semua dosa adalah kesombongan. Sekali lagi, semua dosa adalah bentuk pembangkangan terhadap otoritas Tuhan, maka semua dosa adalah kesombongan. Ingatlah, dosa pertama adalah kecongkakan atau kesombongan, yaitu ketika manusia pertama itu ingin menjadi seperti Allah, ingin menjadi yang nomor satu. Maka ketika firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati, itu mengamanatkan bahwa kita harus mengatasi kecongkakan dan kecenderungan akan kesombongan yang selalu begitu kuat bergejolak di dalam diri kita. Setiap hari kita harus bertarung mengalahkan kesombongan dan kecenderungannya di dalam diri kita. Tuhan menginginkan kerendahan hati. Kerendahan hati selalu merupakan keutamaan orang benar. Tuhan hanya akan mengasihi dan memberkati orang yang rendah hati. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan untuk Tuhan. Tidak peduli jika Anda mendirikan gereja, mendirikan misi, melakukan pelayanan yang besar, pergi ke gereja sepanjang hidup Anda, membaca Alkitab, berdoa. Tetapi jika Anda belum memiliki kerendahan hati, itu berarti Anda adalah orang yang congkak atau sombong, dan Tuhan tidak mengasihi Anda. Malah Tuhan akan berdiri sebagai musuh Anda. Dalam Matius 18, Yesus berkata, jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dia juga berkata, kamu harus merendahkan diri seperti anak kecil ini. Kita bahkan tidak bisa menjadi seorang Kristen kecuali kita datang dengan kerendahan hati kepada Allah dan berkata, saya orang berdosa, saya tidak layak menerima apapun, kasihani saya, ampuni saya, selamatkan saya. Kita tidak akan bisa diselamatkan tanpa datang dengan kerendahan hati kepada Allah. Kita tidak bisa datang ke hadirat Allah dan berkata, Tuhan, ini saya. Saya telah rajin beribadah, saya juga rajin melayani, saya telah banyak belajar teologi, saya telah berjuang sampai mendapat gelar akademik STH, MTH, DTH. Saya layak mendapatkan penghargaan surgawi.
Kalau kita datang kepada Tuhan seperti itu, saya yakin sekali Tuhan langsung menutup pintu sorganya. Satu-satunya cara untuk diterima, dikasih, diselamatkan, diberkati Tuhan adalah datang kepadanya dengan kerendahan hati, mengaku dosa, memohon pengampunan, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Dalam Lukas pasal 18 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah standar keselamatan. Sedangkan kesombongan adalah standar dari dosa dan kehancuran. Maka sekali lagi, kerendahan hati harus ditumbuhkan dalam diri orang percaya, dan kesombongan harus dilawan serta dibuang. Ingat, kerendahan hati adalah hukum pertama dalam pelayanan, bahkan hukum pertama dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Tuhan kiranya menolong kita untuk belajar rendah hati seperti Apolos. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami pikirkan saat ini. Berkatilah hamba-hambamu yang akan melayani pemberitaan firman di Gereja Masih Injili di Minahasa di Minggu 15 Juni sampai Sabtu 21 Juni 2025 ini. Kiranya Roh Kudus selalu bekerja di dalam dan melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan di gerejamu, agar supaya ketika orang-orang berjumpa dengan firman Tuhan, yang belum percaya timbul imannya dan menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Serta yang sudah percaya bertumbuh dalam kekudusan, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara segmen untuk saat ini. Nanti kita berjumpa lagi pada segmen yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.